Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas teknologi web service pada pertemuan ke-9 dan 10, yaitu tentang pengujian service underscore user login.php di Postman. Kami dari kelompok Niat Siap TBS, kelas 125C01. Perkenalkan, nama saya Diki Chandra, NIM 12183712. Perkenalkan, nama saya Monica Nur Fauzan dengan NIM 12183649. Perkenalkan, nama saya Andi Jonathan Tapahan, NIM 12183711. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Turnip dengan NIM 12183696. Oke, kali ini saya akan membahas tugas teknologi web service pada pertemuan ke-9 dan 10, implementasi klien server PHP MySQL dan Android, studi kasusnya login service in PHP and MySQL for Android application. Nah, tugasnya mahasiswa adalah yang pertama mengikuti tahapan-tahapan pada link di atas ini dengan menghasilkan file service underscore user login.php. Yang kedua, membuat dokumentasi dalam bentuk video dalam menguji service underscore user login.php. Tools yang digunakan adalah Postman. Yang ketiga, pemberitahuan link video di YouTube. Masing-masing mahasiswa login pada e-learning sesuai dengan jadwal perkuliahan, yaitu 9 progresnya dan 10 hasil keseluruhan atau final. Nah, langsung saja kita ke link ini. Oke, sekarang saya sudah berada di halaman login service in PHP and MySQL for Android application. Di sini terdapat langkah-langkah dalam pembuatan database dan skripnya. Nah, langsung saja yang pertama adalah membuat tabel di MySQL dengan nama tabel underscore user yang berisikan username, password, dan lain-lain. Berikut adalah tampilan skripnya. Nah, jika berhasil menjalankan skripnya, maka akan tampil tabel seperti di bawah ini yang berisi username, password, status, dan URID-nya. Nah, selanjutnya adalah memasukkan data sementara pada tabel. Nah, berikut adalah script SQL-nya, yaitu insert info pada tabel underscore user dengan URID 1, UR username, niraf@gmail.com, UR password, niraf, UR status 1. Nah, jika berhasil menjalankan skripnya, maka akan tampil seperti di bawah ini. Selanjutnya adalah membuat PHP service-nya dengan membuat file PHP dengan nama service underscore user login.php-nya. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan skripnya yang bisa dibuat di tool Sublime Text. Nah, di sini juga terdapat full script PHP-nya dari service underscore user login.php-nya yang bisa copy pastekan di Sublime Text, dan perlu kita edit juga karena ada beberapa script yang tertinggal. Dan jika sudah, kita menjalankan filenya di WAM atau SAM-nya dengan password atau username sebagai parameter URL-nya. Jika berhasil dijalankan, maka outputnya adalah respons 11, user ID-nya 1, pesannya login successfully, dan berikut adalah tampilan outputnya. Oke, untuk yang pertama kita akan membuat tabel dengan nama tabel tbl underscore user yang berisi username, password, dan yang lainnya. Kita langsung buka localhost phpMyAdmin. Kita create database terlebih dahulu.
langsung saja masukkan di employee DB. Lalu kita klik create. Setelah itu kita akan membuat tabel dengan nama tabel tbl_user. Kita ketik tbl_user, lalu kita go. Setelah seperti ini, kita buka, lalu kita copy script SQL. Ini adalah script SQL, kita copy. Lalu kita buka localhost php-admin, lalu kita buka, kita klik tab SQL. Kita pastekan yang sudah script yang sudah kita copy tadi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Kita akan membuat tabel dengan nama tabel tbl_user yang berisi ur_id, ur_username, ur_password, dan ur_status. ur_id dengan tipe data integer, not null, auto increment karena dia adalah primary key. Ur_username tipe data varchar, ur_password dengan tipe data varchar, dan ur_status dengan tipe data integer. Setelah kita pastekan tadi script yang sudah kita copy, lalu kita klik go. Setelah seperti ini, kita ikuti petunjuk yang kedua. Di sini petunjuk yang kedua, masukkan data sementara ke tabel yang sudah kita buat. Jadi ini adalah script SQL-nya. Ini adalah script SQL yang berisi tentang data sementara yang akan dimasukkan ke tabel. Jadi kita langsung copy aja. Kita copy script ini. Lalu kita buka tabel yang sudah dibuat. Kita klik tabelnya. Di sini masih kosong ya. Di sini ur_id kosong, your username kosong, your password kosong, dan your status kosong. Jadi kita akan mengisi your ID, username, dan password. Status. Kita buka SQL. Kita pastekan script yang sudah kita copy tadi di petunjuk yang kedua. Nah, di sini insert into table user, masukkan ke tabel user, ada user ID, ur_id, username, password, dan status. Ini adalah ID-nya, ini adalah username, ada password, dan ini adalah status. Langsung kita klik go. Dan ini sudah ada isinya. Sekarang kita membuat sebuah PHP dengan nama service user login.php. Nah, editor sublime text tree. Nah, kita buat new file. Kita hapus saja. Kita save dulu. Terus kita buat di exam atau docs. Terus kita bikin di sini service user login.php. Nah,
Setelah itu kita menuju link yang tadi, terus kita copy yang ini, kita masukkan ke sini. Nah, di sini kita bisa lihat ini merupakan server koneksi untuk menghubungkan database-nya. Nah, di sini nih, ini localhost merupakan server, root merupakan username, dan ini merupakan password. Kenapa ini kosong? Dikarenakan username root tidak memiliki password. Nah, untuk yang di bawahnya ini merupakan untuk memanggil atau memilih nama database-nya nih, employeedDB. Untuk yang ini kita lihat di script. Kita lihat kita mengambil parameter yang diambil dari URL dengan menggunakan metode get dan periksa apakah bernilai atau tidak. Ini ya. Kita periksa jika username dan password yang berasal dari URL apakah itu bernilai atau tidak, akan disimpan ke dalam variabel. Untuk variabelnya yang ini, misalkan ada data atau tidak pun akan disimpan ke sini sama yang ini. Nah, untuk yang parameter status, basic, sama user ID itu diapakan dulu. Nah, untuk script yang ini digunakan untuk mengetahui apakah valid atau tidaknya user, yang mana jika usernya valid maka kayak gini, dan jika usernya tidak valid atau tidak ada dalam database maka status not okay. Sama yang ini, kita membuat script yang ini, maka kita akan membuat content type parameter yang akan diteruskan di JSON response. Nah, seperti ini scriptnya yang ini, yang ada di sini, yang ini. Setelah itu kita menutup MySQL connection-nya dengan menggunakan script yang ini. Itu nanti kita copy, kita masukkan ke dalam file yang di sini. Setelah itu kita simpan. Nah, selanjutnya kita menjalankan di dalam sini. Nah, yang ini kita copy, terus kita paste di dalam URL, terus kita enter. Nah, ini kenapa tidak dicari? Soalnya di localhost ini merupakan port 81, sedangkan di Exxon itu bawaannya adalah 80. Jadi kita hapus saja. Terus kita enter lagi. Oh, masih ada terdapat error. Kita lihat. Tidak ditemukan. Oh, yang ini. Kita lihat di sini. Ini merupakan string yang dimana di dalam PHP itu string ditandakan dengan tanda kutip. Kita kasih tanda kutip, terus kita save lagi, kita coba lagi, kita enter, masih ada yang error. Untuk yang error kita lihat di PHP 44. Yang ini kita kasih spasi, terus kita simpan.
Setelah kita simpan, kita coba lagi, maka status itu hasil sama dengan yang di sini. Nah, kalau misalkan filenya kita masukkan ke dalam folder lagi, bisa dilakukan. Coba kita lakukan, kita copy, terus kita buat folder baru, kita kasih tws aja, kita paste di sini. Setelah itu kita bikin URL-nya adalah folder tws. Nah, kita enter lagi, maka hasilnya sama, cuman beda folder gitu. Ya, yang pertama kita buka aplikasi Postman. Aplikasi Postman ini berguna untuk berbagai macam metode, misalnya put, get, dan yang lain-lain. Di sini kita klik tanda panah. Kemudian kita masukkan URL. Send. Nah, di sini baru kita dapatkan hasil yang kita inginkan, yaitu ada login successful. Berarti ini berhasil sesuai dengan apa yang ada di database. Tetapi jika passwordnya salah, nah ini ada enter correct username or password, yang artinya ini salah. Dan kemudian kita coba dengan username nama lain. Yang kedua misalnya Kapil. Ada Kapil. Kita masukkan password yang benar dulu. Nah, jika benar tetap ya ada login successful. Tetapi jika salah, tetap ada correct, enter correct username or password. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.